kompresor. Nah, ketika kompresor rusak, nggak bisa apa-apa sih. Nah, kompresornya tugasnya ya mengalirkan freon, sampai mengalirkan freon, dia juga memberikan tekanan, sehingga yang masuk ini tekanan rendah, temperatur rendah, keluarnya nanti tekanan tinggi dan juga temperaturnya itu tinggi. Nah, jadi secara berbanding lurus ya, berbanding lurus maksudnya itu ketika tekanan naik, suhu ini juga ikut naik. Nggak bisa ini ketika tekanan turun, suhu naik nggak bisa, sulit. Jadi memang ada yang namanya tekanan ini akan selalu berbarengan, ketika tekanan naik, suhu juga ikut naik. Nah, setelah keluar, nah yang masuk kompresor ini nggak boleh cair, nah, wajib gas. Kalau cair siapa tugasnya yang memompa? Kalau cair, pompa air. Jadi kalau kalau ada teknisi yang ya kompresor ini bisa kompresi cair, suruh ganti pompa, nggak usah pakai kompresor. Adil ya, adil. Jadi di dunia ini untuk mengalirkan sebuah zat ya itu ada dua ya, zat cair maksudnya. Nah, dalam bentuk gas itu tugasnya kompresor, dalam bentuk cair itu tugasnya pompa. Karena sifatnya udara atau gas dengan cair itu beda. Kalau gas itu bisa dikompresi, istilahnya itu kalau dimampatkan dia bisa berpindah volumenya dari segini dimampatkan jadi segini bisa. Kalau air dari segini dimampatkan, yang rusak apa? Yang memampatkan. Karena sifatnya air nggak bisa dikompresikan. Sama halnya seperti kompresor ini. Ketika nanti dia ini proses penguapan di sini atau proses evaporasi, kalau di evaporator namanya proses evaporasi Pak ya. Kalau kondensor namanya proses kondensasi. Nah, kalau di evaporator ini ketika dia nggak berhasil menjadi freon berubah jadi gas atau proses evaporasi nggak sempurna, yang rusak ini. Nah, makanya perlu ada yang namanya maintenance, mencuci. Lanjut, selanjutnya adalah kondensor. Nah, kondensor ini karena tadi keluarannya itu adalah tekanan tinggi, temperatur tinggi dan wujudnya gas gasnya, masuklah di kondensor ada yang namanya proses kondensasi. Nah, sama sifatnya ya, sama kayak evaporator namun kebalikannya. Ketika ada suhu tinggi ketemu dengan suhu rendah, dia akan berpindah otomatis dari tinggi ke rendah. Sama, suhu di lingkungannya outdoor, ya lingkungan outdoor maksudnya di sekitarnya outdoor udaranya itu lebih rendah dari suhu freon. Nah, makanya itu panasnya secara spontan nggak usah disuruh dia langsung berpindah di udara, dibantu oleh freon. Nah, dibantu oleh sirip-sirip lagi. Jadi kalau nyuci juga jangan sampai ini nutup sirip-siripnya. Nah, ketika ini bersih, nah itu perpindahan panas lancar karena nggak ada penghalang dan debunya nggak ada, jadi lebih mudah dia memindahkan panas. Nah, panas yang dipindahkan ini digunakan untuk terjadi proses kondensasi, jadi cair. Nah, berarti panasnya itu berurutan Pak. Panas yang diserap oleh evap ditambah panas yang ditambah oleh kompresor yang nantinya dibuang di kondensor. Jadi panasnya itu sebenarnya ya kalau di evap sama kondensor itu tidak digunakan untuk merubah wujudnya. Tidak digunakan untuk menaikkan suhunya, tapi digunakan untuk merubah wujudnya. Oh iya. Inilah kondensor. Selanjutnya, nah ekspansi ini kerjanya kebalikan kompresor ya. Jadi kalau kompresor itu memampatkan sehingga tekanan tinggi, temperaturnya juga ikut tinggi. Kalau ekspansi kebalikannya kompresor, yaitu adalah proses ekspansi. Sama kayak parfum, kalau kita semprotkan rasanya dingin. Sama kayak kita niup. Kalau kita niup ini yang mulut kita kecil itu rasanya dingin, itu proses ekspansi. Jadi bedanya itu ya, kalau ekspansi kalau dilihat itu kalau semisal ini itu biasanya kapiler ya. Atau misalnya kata ekspansi bisa juga. Nah, ini yang saya gambarkan ada pipa kapiler dulu. Nah, jadi pipa kapiler itu ya perubahan dari pipa kecil menjadi pipa besar. Nah, ini nanti kan ada freon. Nah, pas di sininya ini kan otomatis kan kayak disemprotkan. Nah, disinilah yang namanya proses ekspansi. Nah, ekspansi di sini itu merubah dari tekanan tinggi itu akan berubah jadi tekanan rendah. Dan otomatis ketika tekanan turun, berarti temperatur itu turun. Makanya itu keluar ekspansi pasti dingin. Jadi nggak usah heran kalau pipa kecilnya di AC itu dingin, ya memang karena keluaran ekspansi. Keluaran ekspansi. Nah, kalau yang ngatur ekspansi, contohnya kayak di mesin inverternya AC-nya Daikin, ya itu modelnya seperti ini ya. Nah, ini
ini ada namanya bodinya motoresnya ya. Bodinya motores. Di sini nih ya ada selanya gini. Nah, di sini ada sebuah jarum. Nah, di sini ada yang namanya kayak kulirnya ya, motornya ya. Nah, ini tuh yang tengah ini bisa naik turun. Terus di sini ini ada yang namanya coil motornya. Nah, ini masuknya di sini. Nah, ketika ada frame dari sini. Ini dari kondensor. Nah, nanti akan keluar di sini. Nah, ini bisa naik turun juga. Nah, proses di sini adalah proses ekspansi. Jadi disemprotkan. Ketika ada proses ekspansi, suhunya pasti dingin. Kayak kita niup. Kalau niup mulutnya itu kecil, rasanya dingin. Kalau mulutnya besar, rasanya hangat. Karena ketika kita memperkecilkan mulut, itu terjadi proses ekspansi. Itulah ekspansi. Nah, jadi itu dari 4 komponen AC ya. Nah, itulah terus muter. Terus letaknya ya pasti kalau di evap itu di indoor dan kalau yang lainnya di outdoor. Ada lagi Pak, yang ekspansinya ini di indoor. AC-nya Daikin VRV. Itu ada ekspansi di indoor. Ekspansinya ini di indoor. Jadi ini di dalamnya ini ada ekspansinya masing-masing.